Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat IP rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait riba. Sebagaimana pada sesi pertama pada pembahasan riba telah kita bahas definisi, kemudian larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, dan juga tahapan-tahapan pengharaman riba. Yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pelaku transaksi riba atau bunga. Sebagaimana kita ketahui, sahabat IP yang saya hormati, bahwasanya Allah begitu mengancam siapapun yang melakukan transaksi riba. Tentunya dalam pembahasan ekonomi Islam atau tadarus ekonomi Islam ini kita akan membahas dari sisi ekonominya, artinya tafsir ayat ekonomi yang akan kita ambil dari surat Al-Baqarah yang telah saya sampaikan kemarin, dan juga beberapa hadis Rasulullah SAW. Kita ketahui bahwasanya dalam surat Al-Baqarah tersebut Allah menggambarkan dalam firman-Nya, alladzi nayakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Jadi orang yang kerasukan setan itu kita ketahui seperti orang kesurupan, jadi sempoyongan, bisa berdiri tapi sempoyongan, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, ini gambaran Allah. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Kenapa mereka itu seperti itu? Karena mereka bersikukuh berpendapat dan juga melaksanakan bahwasanya jual beli itu ya sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sementara Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini. Jadi Allah menggambarkan kondisi orang yang bertransaksi dengan riba itu akan mendapatkan situasi dalam kehidupan mereka. Nah, ini para ulama klasik, para mufassirin, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, ini berpendapat bahwasanya ayat ini akan terjadi nanti di akhirat. Tapi tentunya ada hikmah di balik itu yang akan kita bahas nantinya. Kalau kita lihat dari segi ekonomi, ya tentunya Allah mengharamkan sesuatu itu ada madarat atau ada hal-hal yang merusak. Dan Allah kalau menghalalkan sesuatu tentunya ada banyak manfaatnya dibanding dengan madaratnya. Maka ketika kita itu diharamkan oleh Allah riba atau bunga, maka tentunya di situ ada madarat. Maka akan kita kupas madarat atau kerusakan atau bahaya riba dalam bidang perekonomian itu seperti apa. Jamaah IP rahimakumullah, kita akan melihat dari kacamata ekonomi Islam bahwasanya tentunya ada hal-hal yang sangat membahayakan kalau praktek riba itu terus-menerus dilakukan baik secara pribadi ataupun secara berjamaah bersama, atau justru menjadi praktek utama di dalam kehidupan perekonomian sebuah negara. Saya akan melihat satu keterangan di sini. Kita lihat dampak bunga, dampak interest atau bunga. Kita akan melihat yang pertama kali nanti sebenarnya bunga itu dampaknya terhadap investasi dan produksi itu seperti apa. Kemudian dampaknya terhadap inflasi itu seperti apa. Kemudian dampaknya terhadap unemployment atau penyerapan tenaga kerja itu seperti apa.
Dan kemudian juga bunga itu tentunya akan berdampak pada nilai mata uang dan juga akan mendorong terjadinya transaksi spekulasi. Kemudian kita akan melihat dampak bunga terhadap fiskal atau APBN. Nah ini nanti disinilah kita akan mengetahui sesungguhnya larangan Allah itu layak kita perhatikan karena memang dampaknya sangat luar biasa. Ya. Jamaah ini rahimakumullah. Ketika kita melihat bahwasanya kalau misalkan ada satu kurva ya, kurvaan di situ ada interest dan ada investasi atau suku bunga dan investasi. Maka otomatis dalam teori ini akan kita lihat ketika suku bunga semakin naik ya, maka akan terjadi penurunan investasi. Begitu pula sebaliknya, kalau suku bunga itu semakin turun, maka investasi akan semakin naik. Kenapa? Karena ketika suku bunga itu naik, ya, para pemilik modal atau pemilik uang itu akan cenderung menaruh uangnya di lembaga keuangan karena suku bunganya naik dibanding dia harus berinvestasi yang di situ ada unsur spekulasi, belum tentu untung. Gitu. Tetapi ketika suku bunga itu turun, tidak menarik bagi orang yang punya duit, maka arus investasi itu akan cenderung naik. Gitu. Investasi identik dengan produksi. Jadi begitu pula orang yang ingin investasi, ingin berproduksi, ingin berbisnis, tidak punya duit, tetapi ketika suku bunga itu naik, dia enggan untuk mengakses permodalan dari lembaga keuangan karena suku bunganya tinggi, sehingga mandek ini investasi akan cenderung terkurangi karena ketinggian suku bunga. Jadi dalam titik ini kita berkesimpulan bahwasanya bunga itu akan memperkecil atau akan memperlambat investasi. Ya. Maka kemudian Islam itu memberikan solusi. Ketika kita itu mau berinvestasi atau mau mengakses permodalan bukan dengan sistem riba atau sistem bunga, dengan sistem bagi hasil. Titik poin terpenting dalam sistem bagi hasil itu mesti ada usaha, ada investasi, ada produksi. Karena bagi hasil itu berbasis usaha. Apa yang akan dibagi dari hasil itu kalau tidak ada usaha? Maka Islam itu melarang adanya bunga, memberikan solusi yaitu bagi hasil. Bagi hasil secara tidak langsung itu nanti akan mendorong dan investasi atau produksi akan terdorong dengan sistem bagi hasil. Inilah rahasianya. Salah satu kenapa kemudian bunga atau riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang pertama itu akan menurunkan investasi, akan menurunkan produksi. Jamaah ibi rahimakumullah, ketika investasi dan produksi itu menurun, ya, tentunya akan berdampak kepada sektor perekonomian yang lain, yaitu terhadap unemployment, yaitu terserapnya tenaga kerja. Ketika geliat investasi, geliat produksi itu lemah, maka tenaga kerja pun akan tidak terserap banyak. Kalau tenaga kerja tidak terserap, maka pengangguranlah yang terjadi. Maka kemiskinanlah yang akan terjadi. Jadi ini dampak bunga terhadap penyerapan tenaga kerja. Saudara-saudara sekalian, kemudian dampak bunga terhadap inflasi. Kita tahu definisi inflasi ini kalau kita bahas ekonomi adalah kenaikan harga-harga pokok yang terus-menerus. Ya. Ini salah satu adalah didorong oleh kelangkaan. Kenapa langka? Karena arus investasi, arus produksinya juga lemah. Salah satu sebabnya ada bunga dan ada riba tadi. Jadi memang dampaknya itu berturut-turut. Pertama investasi produksi lemah,
Kalau investasi dan produksi melemah, maka tidak akan banyak menyerap tenaga kerja, terjadi kemiskinan. Kemudian terjadi kelangkaan barang sehingga akan terjadi inflasi. Nah, kemudian bagaimana pandangan ekonomi Islam dampak bunga terhadap nilai mata uang? Salah satu pendorong kuatnya nilai mata uang itu adalah kita kuat di dalam ekspor. Satu negara itu akan kuat ekspornya itu kalau produksinya juga kuat. Tapi ketika produksi dan investasinya melemah, maka ekspornya pun akan lemah. Maka nilai mata uang kita di mata uang dunia akan melemah juga. Jadi memang panjang ini dampak bunga itu. Lah kalau inflasi terjadi di segala hal dan barang, kemudian investasi melemah, tenaga kerja tidak terserap, kemiskinan terjadi, kemudian mata uang juga lemah, maka yang akan terjadi di kalangan masyarakat, ini sudah ada kekacauan ekonomi tentunya, akan terjadi langkah-langkah spekulasi. Ya, masyarakat bingung. Yang terjadi kalau punya uang sedikit dibelanjakan harganya mahal, dia nganggur, ya paling-paling 100-200 ribu buat judi spekulasi. Siapa tahu dapat ini, dapat ini, dapat. Itulah yang akan terjadi di dalam masyarakat. Saudara-saudara sekalian, ini kalau kita lihat dari muaranya tadi akan melemahkan investasi dan produksi. Coba akan kita lihat terhadap dampak bunga terhadap fiskal atau APBN. Ya. Kita tahu bahwasanya pendapatan besar negara kita itu adalah diperoleh dari pajak. Dan pajak pun yang menyumbang pajak terbesar itu adalah perusahaan-perusahaan besar tentunya. Dan geliat-geliat investasi dan produksi. Maka ketika investasi, produksi itu melemah, ke perusahaan besar-besar itu semakin tidak berdaya, ya, karena apa tadi? Karena pengaruh bunga dan riba tadi, tentunya di sini akan menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak. Gitu. Kalau pendapatan negara, fiskal kita, APBN kita itu semakin turun, sementara kebutuhan negara untuk membiayai pembangunan, infrastruktur, kemudian gaji pegawai, subsidi kepada masyarakat itu tidak bisa ditawar-tawar lagi, tetap dan bahkan terus-menerus akan mengalami kenaikan karena jumlah penduduk pun semakin bertambah. Maka kemudian negara mau tidak mau itu harus berhutang. Maka kita tidak heran ketika negara kita terus-menerus berhutang karena memang pendapatan dari pajak itu tidak begitu maksimal, yang tadi dampaknya adalah atau akibatnya dari melemahnya investasi dan produksi yang muaranya adalah bunga atau riba. Kalau utang negara sudah ditempuh, ya negara berhutang terus, ya dan belum cukup untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan negara ini, maka yang selanjutnya akan dilakukan oleh pemerintah tentunya akan mengurangi subsidi. Jadi subsidi tarif dasar listrik dan kemudian BBM itu akan dikurangi misalkan. Itu karena sudah berhutang tidak cukup, ya subsidi pun harus dikurangi. Seperti kalau dalam rumah tangga, kepala rumah tangga sudah berhutang, kebutuhannya tidak cukup, maka kemudian akan dipotong itu belanjanya, subsidi, ya apa namanya, kebutuhannya akan dipangkas gitu. Begitu juga dengan negara. Kalau subsidi itu sudah dikurangi, bahkan dicabut mungkin, dan tidak cukup juga, ya utang sudah, subsidi sudah dikurangi, maka yang dilakukan biasanya adalah menjual aset negara dijual. Gitu. Nah, inilah yang kemudian akan membahayakan kelangsungan hidup kita. Kalau aset sudah dijual, ya ini repot. Ya. Maka lama-kelamaan negara akan
sempoyongan, maka jelas apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tadi, sesungguhnya kehidupan seseorang dan kehidupan sebuah negara itu yang mempraktekkan melulu dengan cara riba dan bunga, itu sudah bisa kita lihat dari tafsirnya, dia jalannya akan sempoyongan. Artinya di sini karena ini berbicara ekonomi, maka roda perekonomiannya itu akan lunglai, sempoyongan seperti orang yang kesurupan. Ini adalah wanti-wanti dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi. Sehingga saudara-saudara sekalian, inilah yang kemudian yang patut kita pahami, tafsir ekonominya semacam ini, bahwasanya dampak bunga terhadap perekonomian itu sangat serius, maka kemudian Allah juga sangat serius juga mengancam umat manusia, mengancam sebuah negara yang mempraktekkan praktik riba itu sendiri atau bunga. Sehingga patut kita pahami dengan cermat. Marilah kita berhijrah ya, sebenarnya dari bunga ini, dan kemudian berhijrah kepada konsep yang syar'i, yaitu yang syariah, yang islami, yang sebenarnya itu kalau dipraktekkan oleh umat Islam dan selain umat Islam juga bisa, yaitu dengan konsep bagi hasil. Sehingga kenapa harus bagi hasil? Karena bagi hasil itu mendorong investasi dan produksi. Karena dari bagi hasil itu geliat bisnis, geliat usaha itu mesti akan bertambah. Dari situlah nanti inflasi bisa kita atasi, tenaga kerja bisa kita, pengangguran itu bisa kita atasi. Kemudian nilai mata uang kalau ekspor kita kuat, produksi kita kuat, itu juga akan kuat di mata uang di depan negara-negara lain. Dan tentunya masyarakat karena sibuk kerja, kemudian beraktivitas, dia tidak akan sempat lagi untuk melakukan investasi. Yang pada intinya nanti ketika masyarakat itu bergeliat perekonomian, pajaknya pun itu akan semakin besar, sehingga pendapatan negara, APBN negara itu juga akan, anggaran dan pendapatan belanja negara itu akan naik pula. Maka disinilah akan timbul kemakmuran. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, bahwasanya kegiatan bunga atau riba itu akan berdampak terhadap melemahnya perekonomian, ya dalam surat Al-Baqarah tadi yang digambarkan dengan lunglai atau sempoyongan atau seperti orang-orang yang kesurupan. Bisa jalan tetapi tidak bisa tegak jalannya. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa disampaikan dalam sesi ini, dampak bunga terhadap perekonomian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.